Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam malam hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sya'ban kalau nggak salah tanggal yang ke-3 atau ke-4, ya kurang lebih lah, tanggal 6. Kita akan bahas tentang hal-hal yang bertalian dengan tauhid yang sering terlupakan. Ya, kita masih membahas kitab tauhid, tapi kita bahas secara ringkas. Semoga ya, misalnya tidak tuntas semuanya, tinggal sedikit, karena sebentar lagi kita insyaallah akan masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, moga-moga ini bisa ya, banyak bab yang kita ambil. Hal-hal yang bertalian dengan tauhid yang sering kita lupakan adalah ya, munculnya ketakutan yang tidak ada sebabnya, tidak ada buktinya. Kemudian juga menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Kemudian juga masalah menyandarkan nama bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan pertama yang sering dilupakan, yaitu datangnya apa tadi? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya, yang tidak ada sebabnya, sehingga nanti akhirnya menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah. Peristiwa ini terjadi justru pada ya, pada moyang kita ya, atau mbah kita yang paling mbah ya. Mbah kita yang paling mbah itu mbah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya yaitu Hawa. Jadi beliau mengalami apa yang anak turunannya juga mengalami, sehingga apa yang terjadi pada anak turunannya ini, kalau dia mempelajari apa yang dulu pernah terjadi pada moyangnya ya, pada mbahnya mbah sana ya, maka dia lebih waspada. Kalau di bab itu kayaknya 49 ya, 49. Saya baca tadi bawa terjemahnya juga. Kalau di tempat saya bab 50. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf. Oh, bukan. Oh, di sini 49, di tempat antum bab 50. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 190. Allah mengatakan falamma atahuma salihah. Allah SWT mengisahkan peristiwanya, dan tatkala Allah SWT memberikan kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa, salihah, anak yang saleh. Diberi anak yang saleh. Saleh di sini artinya ya sehat badan, jasmani ataupun rohani. Saleh kan artinya bahasa kita kemarin apa ya? Saleh artinya ya, udah pernah kita sampaikan. Saleh artinya apa ya? Masih ingat? Bener, waras, ya kan?
benar ya. Waras, normal, masih benar, masih benar ya. Benar itu artinya ya orang sing owa dan sebagainya. Ini saleh, waras, sehat, normal gitu, saleh. Badannya, fisiknya, jiwanya, mentalnya, agamanya. Tatkala oleh Allah SWT diberi anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ternyata Adam dan Hawa ini menjadikan anak yang soleh tersebut bagi Allah sebagai sekutu. Kayak nggak masuk akal ya. Dijadikan sebagai apa? Sekutu. Fima atahuma, pada perkara yang Allah berikan kepada keduanya. Ya. Jadi sudah diberi oleh Allah, ternyata malah tidak berterima kasih kepada Allah, malah menyekutukan Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Ini peristiwanya begitu. Di tempat kita, di zaman kita itu ya nggak terhitung lah, ya banyaknya. Udah pernah dengar bocah kalang ya? Kalang, pernah dengar kalang? Jadi kakaknya mati, ya terus urip adine mati. Itu namanya istilahnya apa? Kaleng apa kalang? Apa? Apa? Luwung. Ya, luwung ya. Luwung bocah nakal atau gimana tuh biasanya? Nah, ini apa? Pengal. Itu di masyarakat kita juga ada kayak gitu. Atau yang lebih daripada itu, ya. Jadi ini ternyata merupakan proyeknya iblis gitu. Ya, proyeknya apa? Iblis. Jadi iblis punya proyek. Proyeknya begitu. Kan proyeknya itu ya dia kan alam gaib, kita alam nyata. Nah, dari alam gaib ini divisualisasikan, direalkan, dinyatakan, betul-betul ada. Padahal aslinya nggak ada. Jadi kalau kita baca dari penjelasan di sini nanti ada riwayat hadis ya. Kisahnya ini Hawa alaihissalam ya, dan Adam alaihissalam itu kalau punya anak mati gitu. Ya. Sing jenengane wong duwe anak lahir mati, sing jenenge wong normal kepengin lahir anak mending dadi apa mati? Dadi kan? Ah itulah. Maka syaitan itu meden-medeni gitu. Meden-medeni. Ya makanya kalau orang lagi hamil kan anak bae amalannya sing kadang nyeleneh ya kayak gunting ya kan kayak macem-macem lah. Terus masuk bocah luwung barangan ya kan? Jadi bocah luwung ari-ari ini kon dikendangna kali. Ini enggak ada ketentuan. Lah itu bentuk visualisasi dari alam enggak nyata jadi nyata gitu. Cara kerjanya ya di beden-bedeni gitu. Memang cara kerjanya gitu. Ya, cara kerjanya. Makanya min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan waswasa. Jadi waswasa dibisikkan. Kalau kita berlindung dia sembunyi. Kalau kita lalai tancap gitu. Terus gitu. Ya, ini bahaya banget nih masalah kayak gini nih dan jarang loh orang bisa selamat loh kayak gini. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sudah, kita lanjutkan. Jadi Adam alaihissalatu wassalam mengalami begitu. Di sini dikatakan Wan Ibni Abbasin fil ayat, dan penjelasan dari Abdullah bin Abbas dalam ayat ini. Tatkala ya Adam ya memperdaya istrinya, maksudnya ya mengumpulinya. Ya. Di sini bahasa Arabnya taghasyaha, artinya ya akhirnya seperti orang pingsan begitu. Ya, tapi bukan pingsan. Tapi artinya maknanya kemudian dikumpuli, dicimaki ya. Tatkala Adam menjimaki istrinya, itu Hawa. Kemudian Hawa hamil. Fa'atahuma iblis. Kemudian iblis ini datang ya.
iblis itu apa? Datang. Jadi kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan itu ya karena didatangi iblis. Makanya doa dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan tidak menyadarkan diri kepada Allah ya, itu banyak sekali perlindungan yang Allah berikan. Kalau enggak, kalut biasanya ya, kalut. Syaitan itu naudzubillah min dzalik. Kerjanya begitu. Nah ini Adam, Nabi, ya kan, udah pernah di surga, udah pernah, ya, kecewa, ya kan? Adam kan udah pernah kecewa, ya nggak? Udah pernah kecewa belum sama iblis, Adam? Kecewa lah, mau nang surga, jadi nang dunia. Ketatalan maning ini, ketatalan maning, ketatalan maning ini. Padahal Nabi, bayangkan. Iblis datang kepadanya. Rayuan gombalnya adalah dia mengatakan sesungguhnya aku adalah temanmu. Ya. Mungkin dengan bahasa yang lebih pas karena menurut kita. Pembelamu, penolongmu. Alladzi akhrajatkum minal jannah. Bahkan disebutkan, aku ini dulu adalah orang yang mengeluarkan kamu dari surga. Ya, kemudian karena dia cerita dulu pernah jahat dan sebagainya, kemudian iblis mengatakan lagi la af'alanna. Pokoknya untuk kamu bisa hamil lagi dan bayimu enggak mati, pokoknya saya akan berbuat segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Ya, akhirnya betul setelah nuruti kemauannya iblis, ya, bayinya jadi, nggak mati, bahkan apa? Lahir. Tatkala lahir, ya, kemudian diberi nama Abdul Harith. Tatkala lahir diberi nama, ya, Abdul Harith. Ya. Lah, tatkala dikasih nama Abdul Harith, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu Adam dan Hawa tidak taat kepada iblis. Fa kharaja maitan, ternyata bayinya lahir dalam keadaan apa? Mati. Kemudian datang lagi. Tsumma hamalat fatahuma faqala mithlu qawlihi. Kemudian datang lagi, kemudian mengatakan seperti sebelumnya. Kemudian akhirnya lahir bayi lagi, mati lagi. Kemudian datang lagi, ditakut-takuti lagi. Kemudian ya, mati lagi. Fa adraka ma hubbal walad. Ternyata keduanya adalah, ya, keduanya adalah orang yang sangat cinta anak. Fasamayyahu Abdul Haris. Kemudian, ya, keduanya mengatakan dengan Abdul Harith. Kemudian turun ayat ini, ja'alalahu syuraka'a fima atahuma. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wal hadirun a'azani wa a'azakumullah. Di sini juga dijelaskan oleh Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat haramnya menyandarkan nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdu Amr. Seperti apa? Abdu Amr. Hambanya Amr. Amr ini nama orang. Wa Abdul Ka'bah, atau hambanya Ka'bah. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Kalau di negeri kita ini mungkin jarang ya orang menggunakan nama kepada selain Allah. Tapi kalau dicari kayaknya ada, ya, ada. Kalau bahasa saya itu, ya, namanya Abdul Ma'ruf. Nah, Ma'ruf ini sebatas yang saya ketahui kayaknya bukan termasuk daripada nama Allah, maka tidak boleh. Jadi menyandarkan nama kepada selain Allah ini haram. Nah, peristiwa ini, ya, sebagaimana kejadian yang terjadi pada Adam dan Hawa alaihissalatu wassalam. Kemudian turun ayat ini. Al-hadir azani wa azakumullah.
Jadi di sini dijelaskan syuraka'a fi ta'ati, yaitu sekutu di dalam ketaatan kepadanya. Walam yakun fi ibadati, tetapi bukan di dalam peribadatan kepadanya. Kata Qatadah. Jadi Adam dan Hawa sempat terjatuh pada mengikuti apa yang disarankan oleh iblis kepadanya. Kemudian dari penafsiran yang lain dari Mujahid, pada firman Allah SWT, la in ataina salihan, dan jikalau kami telah memberikan kepadanya seorang anak yang saleh, seorang anak yang sehat, kuat, normal. Kemudian dijelaskan asfaqna alla yakuna insanan, ya, kami khawatir, ya, bayi yang dikandung ini tidak menjadi bayi yang sehat, menjadi bayi yang sempurna. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Hawa bayi yang sehat, bayi yang soleh tadi, sehat badannya, sehat fisiknya, ya. Jadi yang ngasih siapa? Allah. Padahal pertama mati, kedua mati, ketiga mati. Karena khawatir yang berikutnya mati, akhirnya mengikuti saran daripada iblis, sehingga diberi nama Abdul Harith. Harusnya diberi nama misalnya Abdullah atau Abdurrahman begitu. Ya, berarti zahirnya Harith ini bukan termasuk daripada nama Allah. Misalnya Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, ya. Sehingga disandarkan kepada Harith. Harith itu artinya penjaga, ya, hambanya penjaga. Padahal yang menjaga siapa? Allah. Yang memberi siapa? Allah. Tetapi iblis membisiki, ya, membisiki sehingga taat kepada iblis dengan harapan anaknya bisa lahir sehat. Padahal iblis itu tidak mampu menciptakan bayi, dan iblis juga tidak mampu untuk melahirkan apa? Bayi. Dan iblis juga tidak mampu untuk, ya, melakukan hal-hal yang dikhawatirkan oleh manusia kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, ya, ngikut yang awalnya adalah karena khawatir, ya, takut, cemas akan terjadi apa-apa pada bayinya Adam alaihissalatu wassalam. Ini yang pertama, ya. Ini peristiwa ini terjadi, ya, pada Adam dan Hawa alaihimassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya, ya. Dan hal yang demikian ini sering sekali terjadi di kalangan manusia, ya apa tidak? Ya, manusia takut, bayinya takut, istrinya, macam-macam, sehingga melakukan hal-hal yang akhirnya tidak taat kepada Allah, tetapi mentaati apa yang menjadi bisikan-bisikan tersebut. Diruat dan sebagainya, ya. Diruat atau yang lebih daripada itu, ya. Kalau among-among itu apa? Among-among itu. Ulang tahun, ya. Ada tujuannya enggak? Main sehat, main kuat gitu. Ada enggak? Kalau cuman ulang tahun berarti kan bid'ah, ya kan? Bid'ah, karena Rasulullah kan tidak pernah ulang tahun. Abu Bakar kan enggak ada ulang tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Dan tidak ada panjang umur, ya kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Apa? Iya, ulang tahun tiup lilin itu adanya kalau nggak salah di Matius itu. Ya, jadi nggak ada. Jadi kalau cuma ulang tahun tadi bid'ah. Sekarang, ya, kalau di situ ada keyakinan-keyakinan biar anaknya kuat, sehat, biar jangan diganggu jin, biar selamat gitu. Wah, ini bisa terjatuh kepada apa? Syirik. Ya. Kalau misalnya dia meyakini dengan itunya bisa untuk melindungi anaknya dari jin, ya, dari bahaya, dari sengkala, dari yang lainnya, syirik.
Tapi kalau misalnya ya, ini kan hanya merayakan ulang tahun, among-among. Lah nasinya ini hanya sekedar untuk ya makan-makan, untuk sodako bagi-bagilah, ya. Hanya sekedar itu sodako, maka nggak sampai syirik. Tapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai wasilah, ini jatuhnya syirik, ya. Jatuhnya apa? Syirik. Ya. Seperti orang misalnya ngelarung makanan ya kan, ada kepala kerbonya, ada makanannya supaya keluar ikan supaya tidak diganggu ya penunggu laut. Ini jadinya syirik. Ini ternyata terjadi ya, waliyadzubillah. Ya, sehingga kalau kita menjumpai ketakutan-ketakutan itu, kembalikan saja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara manusia yang tidak mengalami rasa takut, pasti takut, ya kan? Takut nggak jadi, ya kan? Jagonya misalnya kan? Khawatir ya kan, modal wisake barangan gitu. Ya kan? Aduh, Masya Allah. Jadi rame terus ke dunia ya. Berikutnya yang kedua ya, dari perkara-perkara yang atau hal-hal yang sering terlupakan di dalam tauhid, berdoa dengan tidak menyebut nama Allah. Berdoa dengan tidak menyebut nama Allah. Berdoa ya bisa minta perlindungan, pertolongan, penjagaan, tidak menyebut dengan nama Allah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang pada puncak kebaikannya dan puncak kesempurnaannya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah engkau dengan nama-nama Allah tadi, dengan asmaul husna untuk segala keperluan kita. Kadang kita masih neliti ya, apakah ya eling marang Gusti gitu kan, dongo dumateng pangeran gitu kan. Kata-kata ini masih ada apa tidak? Ini sebenarnya kata-kata umum ini. Kalau mau jitu ya, dan menunjukkan takzim kepada Allah dan menunjukkan kefahaman tentang Allah, langsung aja ya. Jangan begitu, itu terlalu lama itu. Ya, nggak kena sasaran. Karena Allah SWT Maha tahu. Tidak ada ya di antara makhluknya itu yang seperti dirinya itu nggak ada dari sisi kemampuan, kasih sayang dan sebagainya. Nggak ada. Dan makhluknya itu semuanya butuh kepadanya. Cuman manusia itu karena kurangnya mengenal penciptanya, akhirnya dia berdoa bukan dengan nama penciptanya tadi. Ya, bahkan manusia itu sering terjatuh kepada putus asa. Ya, putus asa. Ada seseorang umur 28 tahun, ternyata dia mengidap satu penyakit. Penyakitnya ini kalau bahasa Jawanya ya gila kambuhan. Dia periksa jantungnya, periksa macam-macam dengan bahasa kedokteran, ya kedokteran barat, ya buktikan. Kemudian dia menulis, ya sebenarnya ya Allah yang orang haji, tapi dia katakan ya Tuhan, kenapa engkau ngeprank terus? Kenapa engkau ngeprank terus? Aku udah umur 28 tahun ini sakit-sakitan terus dan aku tidak mati-mati gitu. Pertama umurnya 28 tahun, belum nikah, kemudian sakit-sakit terus, ya kan? Dan tidak mati, ya. Tapi dia mengatakan kepada Allah apa? Ngeprank gitu. Kan ini menunjukkan dia tidak memiliki bekal tentang Allah. Pasti di situ ada hikmah-hikmah yang sangat besar, yang kalau dia paham, mungkin dia akan bersyukur dengan kondisi dia. Ya, akan bersyukur dengan kondisi dia. Ya namanya medis kan bukan satu-satunya itu ya. Seperti kisah seorang wanita tua ya datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ini imra'atul usra." Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang suka gila gitu ya, karena kemasukan Syauban, ada Syaubannya di situ.
fad'ullaha li, ya, ayaj'alallahu li syifa. Tolong engkau doakan aku agar Allah memberikan aku obat untuk kesembuhan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ad'ullaha laki, ya, au sabarti walakil jannah. Aku berdoa untukmu dan kamu sembuh, atau kamu tetap seperti itu, sabar, tapi kamu surga. Ya. Akhirnya dia memilih, ya, asbiru waliyal jannah, daripada aku sembuh tapi surgaku ini sebenarnya mungkin nggak hilang, ya, tapi jaminan surganya ini belum ada dari Rasulullah. Kalau ini kan jaminan surganya langsung dari Rasulullah jelas. Kita sudah ada jaminan surga dari Rasulullah? Belum kan? Kita surga atau neraka? Kita surga atau neraka? Kita surga atau neraka kita nih? Surga. Ceres apa? Apa buktinya dari surga? Kan kita surga, insya Allah, semoga. Tapi yang jelas-jelas loh, ini kamu jelas surga dari Rasulullah. Kan belum ada, ya kan? Ya kan, kita berharap, maka kita berdoa, berjuang loh. Karena belum ada buktinya. Ini langsung dikatakan oleh Rasulullah gitu. Bukan berarti dia nanti kalau sembuh terus neraka, belum tentu juga sahabat Rasulullah. Tetapi dia tatkala itu, ya, asbiru waliyal jannah. Aku milih sabar oleh Rasulullah, tapi saya mendapatkan kepastian surga dengan wahyu dari beliau. Akhirnya, ya, milih sabar, nggak didoain. Ya. Berarti kan meriang, sakit, ya kan? Sakit orang kayak gitu tuh sangat berat, ya, sangat berat. Ya, dan biasanya namanya sakit seperti itu, ya, orang mungkin menganggapnya gila. Ya, sering membuka apa? Baju. Membuka apa? Baju. Orang nggak waras kan biasanya bajunya dibuka atau dipakai. Orang nggak waras dibuka. Banyak kan orang gila kayak gitu. Kemudian si wanita ini mengatakan, walakin ud'ullaha li ala atakasyaf. Akan tetapi Rasulullah, doakan aku supaya pakaianku jangan terbuka, karena dia sudah belajar agama dan sebagainya, nggak suka orang terbuka. Akhirnya didoakan tidak terbuka. Setelah itu wanita itu pergi. Dan Rasulullah mengatakan, jikalau engkau ingin melihat penduduk surga, lihat kepada wanita hitam ini. Nah, ini kan dibalik derita ada sesuatu yang sangat besar yang sedang Allah SWT apa? Sediakan. Nah, dan itu terjadi bagi siapa saja, ya. Makanya di sini Allah SWT tadi mengatakan, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam, ya, menyebut nama Allah SWT. Kalau arti murbeng dumadi itu artinya apa? Murbeng dumadi, Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, ya. Ingkang pramudipto artinya apa? Ingkang pramudipto. Apa? Pramugari. Bukan itu bahasa Pramudipto. Bukan itu bahasa Jawa. Dia mungkin Maha Kuasa dan sebagainya. Lah, yang demikian ini tidak kena sasaran, ya. Mungkin ada di dalam nama-nama dan sifat Allah yang Maha Kuasa, tapi ungkapannya tidak semacam itu, ya. Makanya di sini lebih memilih kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'i, mereka menyimpang di dalam nama-nama Allah. Maksudnya di sini adalah yusyrikun, mereka menyekutukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka, kalau orang Arab, nah ini yang jadi masalah, kita bukan orang Arab. Kan kita juga butuh tahu penamaan-penamaan untuk Allah yang terjadi di lokal. Nah, adapun yang terjadi di Arab ini kan sampel gitu. Ya kan? Sampel, ya. Mereka menamakan Al-Lata, ya kan? Udah terkenal di kalangan kita, Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya kan? Nah, kalau di kampung kita, di negeri kita, mereka menamakan untuk Allah apa coba? Ya. Mungkin Mbau Rekso gitu kan? Mbau Rekso ini juga masih bingung ini, Allah atau Demit, ya kan? Iya, Mbau Rekso.
Bau rekso artinya apa dulu coba? Oh, penunggu. Lah, apakah cuma artinya penunggu gitu? Bau rekso mungkin penunggu yang memiliki kekuasaan di situ mungkin. Aman. Kayu-kayu besar misalkan. Nih, kayu-kayu besar terus ada kekuatannya nggak di situ? Itu kan banyak tanah yang angker-angker gitu. Angker, lah terus penjelasannya loh, kita ingin tahu penjelasannya dari kata. Oh, maksudnya kita ingin mendudukan apakah ini nanti larinya ke syirik atau cuman kata-kata doang gitu loh. Nah itu, makanya kalau nanti ada keyakinan bau rekso dalam artinya kalau soan sama yang bau rekso aman, nggak soan kesambet misalnya, atau berani nggak sopan di situ, ya si bau reksonya marah misalnya, ya kan? Lah kalau kayak gitu itu jadinya syirik. Sama seperti di Taruh Kidul kan ada yang orang saya itu Nyi Roro Kidul persis. Bukannya preman. Nah hal yang demikian ini perlu diketahui kalau zaman dulu di Arab, tetapi ya seperti yang dikenal Lata, Uzza, Manat, Hubal begitu. Kemudian Uzair, ya. Kemudian berkata Al-A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan nama-nama yang bukan termasuk daripada nama Allah ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam masalah ya penamaan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali. Nah, ini hal-hal yang demikian ini ingat ya, hal-hal yang demikian ini tidak hanya terjadi di Jawa saja atau di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Ya. Mengerikan sekali. Voodoo, udah pernah dengar voodoo? Ya, ternyata Afrika ya. Afrika. Terus ada yang bisa muter-muter apa itu namanya itu? Yang kayak damen ya. Nah, ini. Ada lagi acara menghibur mayat begitu kan. Dikeluarkan. Nah, ini ngeri-ngeri sekali. Jadi di mana tidak dikenalkan tauhid, syaitan itu bercokol memberikan fisik ya, tadi bau rekso ya kan, ada cepet kalau sore-sore gitu kan, lampor dan sebagainya. Memang lampor ada ya, lampor dalam artian syaitan yang bertugas menyesatkan jalan ya, tapi penamaan lampor ini nggak ada. Jadi penamaan itu semuanya dari siapa? Manusia. Sundel bolong ya, banaspati ya kan, apalagi kuntilanak. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis nggak ada ya kan, vampire ya kan, Dracula ya, genderuwo, voodoo, nggak ada. Itu semuanya adalah apa? Jin ya, jin. Lah akhirnya karena menyebar berbagai macam semacam itu, bisa jadi dibikin fakultas perdukunan ya, karena banyaknya perdukunan Indonesia udah kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Atau fakultas metafisika misalnya. Naudzubillah. Padahal intinya itu adalah apa? Jin. Ya. Sehingga tatkala kita berdoa sudah sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada pembahasannya tentang Asmaul Husna. Ya, banyak sekali misalnya ya Rahman, Irhamni, ya Ghaffar, Ighfarni, ya Razzaq, Urzuqni. Itu yang paling gampangnya. Ya. Allah Karim, ini yang sering diucapkan oleh orang-orang zaman dulu, di antaranya Allah Karim. Ya. Maksudnya Allah zat yang maha dermawan, maha mulia. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, permasalahan-permasalahan tauhid atau hal-hal tauhid yang sering dilupakan. Ya. Ini ya bentuknya jur'ah kepada Allah, tidak sopan kepada Allah. Ya. Mungkin dia cinta kepada Allah, tetapi dia salah di dalam memahami Allah SWT. Di dalam kitab, di dalam hadis yang ditulis dalam kitab Sahih dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, qulna assalamu ala Allah min ibadi. Nah, ya kan, ini di kalangan orang-orang yang beriman, bertakwa, berilmu. Ya. Ternyata tatkala tidak terbimbing pun terjatuh kepada apa? Kekeliruan. Jadi memang ilmu itu datangnya bukan dari Nabi.
tetapi dari Allah. Jadi Nabi mendapatkan wahyu. Nabi juga belajar dari wahyu. Nah, para sahabatnya belajar dari Nabi. Jadi dahulu kami tatkala bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu sholat, kulna, maka kami mengucapkan. Ini berarti tatkala baca tahiyat. Assalamu ala Allah min ibadi. Keselamatan untuk Allah dari hambanya. Keselamatan untuk Allah bagi hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan untuk fulan dan fulan disebutkan. Ya, nama orang. Namanya siapa? Gampang di sini, fulan dan fulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian jangan berdoa semoga keselamatan untuk Allah. Ya, semoga keselamatan untuk Allah. Jadi kalau kita misalnya begini, semoga ya Tuhan kita Allah senantiasa terjaga. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun orang mencela Allah, mengingkari Allah, itu bukan apa ya? Bukan hak kita untuk kita berharap agar Allah terjaga, tidak. Ya, atau Allah terlindungi, tidak. Ya. Karena misalnya ada orang yang menghina Allah, melecehkan Allah, itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah sedikit pun. Misalnya ada yang memuji juga tidak menambah. Ya. Makanya di sini ada yang mendoakan keselamatan untuk Allah, diingkari kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan fa innallahu wassalam. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberi keselamatan. Jadi Allah itu adalah apa? Assalam. Jadi keselamatan itu memang datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Nah, hikmahnya apa di situ? Itu yang misteri. Hikmahnya itu yang misteri. Makanya kita senantiasa ya dilatih untuk ridha dengan segala apa yang Allah takdirkan. Ya. Dengan segala apa yang Allah takdirkan, harus ridha. Ya. Kadang berat ya, kadang berat. Beratnya kenapa? Kadang berat. Misalnya ternyata nggak menang gitu ya. Sebagian berat ya kan. Nah, beratnya kenapa coba? Beratnya kalah. Bukan. Beratnya itu karena ya keyakinan kita kepada Allah itu masih perlu ditingkatkan ya. Dan itu berat loh. Orang diuji anaknya berat sekali loh. Ya. Padahal anak itu kan bukan sesuatu yang menempel dengan kita, yang menempel dengan kita kan hati kita, badan kita. Anak nggak nempel, anak diuji, ya. Ya Allah, rasanya kayak apa ya kan? Ya, yang belum pernah ngalami seakan-akan anak nggak ada hubungannya. Kalau misalnya dia cuek, ya, misalnya dia cuek, kayak anakmu ya, iya. Jadi tadi kayak men, suara tekaku anak. Nah, jadi disebutkan kejelekan-kejelekannya wis ben neraka kayak. Jadi hisab yang paling sering terjadi itu adalah hisab dengan sesuatu yang sangat dekat. Di antaranya adalah apa? Anak, istri gitu, suami, orang tua gitu. Kalau sama yang lain enggak. Maka nanti kalau misalnya anaknya ini blubut enggak beribadah kepada Allah, gara-gara dia nggak open, padahal open untuk urus anak itu kan kepala buat kaki, kaki buat kepala. Ya, rasanya dada ini mau pecah ya kan. Menghantarkan anak yang soleh lebih sulit daripada menghantarkan anak untuk jadi apa? Tadi jadi pramugari ya. Nah, lebih sulit loh anak yang soleh itu. Karena anak soleh itu kan tantangannya berat. Ya, kalau jadi pramugari, jadi ini itu kan duitnya keton loh. Duitnya keton ya. Terus ngasih duit ke orang tua coba. Seneng apa enggak seneng orang tuanya? Seneng. Tapi jadi soleh loh. Menasihati bapaknya, Pak, sing istiqomah, Pak. Berisik kowe misalnya. Aku ora berisik, Pak. Aku sayang mau bapaknya belum neraka. Ngerti apa kowe? Pak kartune dibuang bae, Pak. Men gini sih aja kayak gue, Pak, gitu kan? Kan jarang loh anak yang telaten nasihati orang tuanya, jarang kan? Bapak dolan kartu yang ngono, dolanan darah yang ngono, bodoh-bodoh.
Kan siapa bapakku? Jadi bapakku kayak men, cara apa? Wis tua. Padahal wis tua ini justru lebih butuh nasihat. Gitu, ya. Nah, nanti hisabnya paling berat. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha memberikan apa? Keselamatan. Ya, keselamatan dari segalanya ya. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antara hal-hal lain yang sering dilupakan di dalam masalah tauhid yaitu berdoa dengan tidak merengek. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntutkan kita untuk berdoa dengan apa? Merengek. Seperti anak kecil tatkala merengek kepada orang tuanya ya. Makanya kadang ada orang tua enggak sabar tatkala anaknya apa? Merengek. Kalau dalam keadaan normal mungkin senang, tapi kalau dalam keadaan tidak normal, contohnya lagi pusing misalnya, misal kena tagihan, kerjaannya banyak, badannya capek, urusannya numpuk, ini lagi ngitung-ngitung, ini berisik aja, ya kan? Itu kan pinginnya nyingkirin gitu loh. Kadang bisa jadi waliyadzubillah sampai anaknya mungkin diludahin, dasar bocah orang ngerti ngomong tua lagi mumet ya kan, diusir lah. Masya Allah. Nah, anaknya terus merengek. Itu yang dituntunkan tatkala kita memohon kepada Allah, merengek. Merengek ya, minta ya, dengan sungguh-sungguh. Di sini ya, dibahas secara langsung itu Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jikalau engkau mau. Nah, ini biasanya muncul dari orang-orang yang dosanya terlalu banyak. Tatkala dia merasa Allah tidak mungkin mengampuni dirinya, sementara dia butuh ampunan, dia akan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jikalau engkau mau. Ya. Nah, ini nggak boleh seperti ini, ya nggak boleh. Makanya sering disinggung ya, yang ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah orang yang ahli surga firdaus, wala aqwa naril jahimi. Akan tetapi kalau aku dimasukkan dalam neraka, aku nggak kuat. Laha bitaubatan dan seterusnya. Ini nggak boleh. Jadi kalau memang kita minta surga firdaus, minta aja. Allahumma inni as'alukal jannata firdausal a'la. Betul-betul minta dan merengek gitu. Dan memang dituntunkan. Jadi bukan ya Allah, aku bukan ahli penduduk surga. Ya, tapi aku dimasukkan neraka juga tidak kuat. Ada lagi yang lebih parah, ini nggak boleh lagi. Ya Allah, jikalau aku beribadah kepada Engkau karena ingin surga, ya, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ya. Maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Jikalau aku berdoa karena takut neraka, maka masukkanlah aku juga ke dalam neraka. Jadi aku berdoa kepada Engkau karena cinta. Ini nggak boleh. Jadi tetap harus tegas, jelas ya, jelas. Minta surga jelas, minta rezeki yang banyak jelas, minta istri yang soleha, yang sedikit atau yang banyak istrinya. Misal loh, kan baru misal. Minta istri yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Itu harus tegas. Ya harus apa? Tegas. Kalau nggak minta, ya nggak apa-apa. Kalau minta, ya ibadah. Kalau belum diberi di dunia, insya Allah diberi di akhirat. Yang penting minta. Apa yang kita ingini minta aja. Ya, jangan kemudian menghakimi gitu ya. Wis tua pe ndonga kai kue. Ya. Bukan masalah seperti itu. Ini lagi yakin bahwasanya yang kita pinta ini adalah zat yang maha kaya, yang lebih tahu dari apa yang kita sangka. Dan Allah akan memberinya, pasti itu. Ya, jadi bukan hubungan masalah ini dan itu, bukan. Ini antara hambanya dengan penciptanya. Nah, makanya di sini dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau mau. Jangan. Ya, nggak boleh.
Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jikalau kau mau gitu. Ya, apalagi kalau dia memvonis aku ini adalah orang yang dibenci oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Aku ini adalah orang yang ya macam-macam. Dan ini termasuk kata-kata yang tidak boleh. Mengapa semua ini terjadi? Ya, mengapa ini terjadi pada diriku, ya kan? Sering orang mengatakan begitu, mengapa ini terjadi? Ya, kok bisa seperti ini? Ini menunjukkan ketidakridhaan kepada Allah SWT. Ya memang terjadi dengan apa yang Allah kehendaki. Dan memang berat. Mengapa ini terjadi pada diriku? Padahal yang terjadi ini bukan hanya pada dirinya, pada orang lain juga terjadi. Karena tidak ada di antara manusia yang tidak diuji oleh Allah. Semuanya diuji, baik cepat ataupun lambat. Cepat artinya mengenai dirinya, lambat mengenai selain dirinya, misalnya anaknya, istrinya dan sebagainya. Nah, ini harus kuat. Ya. Makanya di sini tatkala kita ingin kasih sayang Allah SWT, jangan berdoa seperti ini. Ya, enggak boleh. Allahumma irhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jikalau engkau mau. Ya. Tetapi kata Rasulullah, liya'zimal mas'alah, harus ya betul-betul azimah, ditekankan ya, permohonannya. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin disayangi Allah, misalnya begini, Allahumma arhamni ya rahmatan wasi'atan ya fi ayyi makan misalnya. Ya Allah sayangilah aku dengan kasih sayang yang luas. Ya, misalnya tambah yang kuat, qawiyatan, yang banyak, ghaziratan, li wali ahli wali abnai, misalnya untukku, untuk keluargaku dan untuk anakku gitu. Dan turunanku terus, jadi tegas. Ya, jangan sampai menunjukkan seperti ini, nggak boleh. Ya. Ini sebenarnya masuk dalam kategori dosa juga. Ya, seakan-akan Allah ini ya nggak sayang sama kita, atau seakan-akan Allah itu nggak mau menyayangi kita, atau seakan-akan kita itu nggak diterima oleh Allah. Banyak sekali hal-hal yang ini menjadi sebab ya munculnya hadis ini, sehingga nggak boleh, ya nggak boleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innallaha la mukraha lahu, sesungguhnya Allah itu tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah merasa bosan jengah dengan doa hambanya. Jadi mohon aja, ya mohon semohon-mohonnya, sekuat-kuatnya, ya. Dan pasti diberi, ya cuman segera atau ditahan atau nanti waktunya akan datang. Kemudian di dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyu'zima ar-raghbah. Hendaknya seseorang tatkala berdoa itu memperbesar harapan. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'dahu. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah merasa berat ya segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, ini sering sekali dilupakan ya oleh manusia, sehingga ya, ini menjadi perkara yang merusak tauhid. Bagaimana kalau misalnya orang ingin cepat mati, boleh nggak? Kan ada di antara manusia hidupnya susah, ya hidupnya susah, menderita. Boleh nggak kita doa kepada Allah biar cepat mati? Boleh. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Nggak boleh. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Yang betul nggak boleh. Ya, kita nggak boleh berdoa kepada Allah tatkala penderitaan yang sangat ngeri gitu, cepat mati, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh ya. Misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya sudah tidak bermanfaat gitu. Doanya itu. Nah, itu nanti ada perbaikan doa di situ. Ya. Misalnya ya tadi orang udah kena tombak, kena panah dan sebagainya, ya kan? Hidupnya merasa tidak bermanfaat gitu. Iya betul. Kita cerita dulu. Jadi misalnya ada orang yang udah kena tombak, kena racun dan sebagainya, kan sangat menderita, ya kan? Nah, ya kan? Udah berat sekali nih medis, sudah dan sebagainya. Itu minta mati aja nggak boleh. Atau tadi yang tidak berguna itu juga minta mati nggak boleh. Tapi kalau memang harus berdoa,
ya, untuk hal yang semacam itu di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Doanya diantaranya gini, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau memang hidup itu baik bagiku, walaupun sudah kena racun, sudah koma, ya. Sudah koma sekian lama. Ujian itu berat loh, ya. Koma sebulan aja repot loh. Bagaimana kalau tahunan loh? Kalau nggak salah ada pangeran Arab ya, yang sudah koma berapa tahun? Berapa? 17 tahun loh, berat sekali loh. Masya Allah. Itu misalnya loh, misal loh ya, bocah koma bayi 17 tahun tiba-tiba bis mengirunge ketutup, akhirnya mati. Itu masuk pembunuhan itu. Dan nanti ini yang membunuh pun akan disiksa oleh Allah SWT. Dan kalau ketahuan sama hukum jadi penggal, padahal ini kan koma ya kan. Jadi nyawa dalam Islam itu bukan milik kita, milik siapa? Allah. Ya. Jadi walaupun sudah tua, ditambah lagi apa? Bangka, ya kan? Tua plus apa? Bangka, sudah berak di situ, kencing di situ, kita mending mati baik daripada ngerepoti sing urip, ya kan? Dan sing lakoni juga repot. Itu tetap nggak boleh dibunuh, dijaga, dirawat, coba, masya Allah. Berat sekali kan? Nah, kalau orang yang mengalami demikian ini, kalau memang dia sudah pingin mati, ini doanya. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu bagus bagi diriku. Kalau memang hidupnya bagus bagi dirinya, ya hidupkanlah. Wa tawaffani idza alimtal wafat khairan li, dan wafatkanlah aku jikalau wafat itu bagus bagi diriku. Berarti kebanyakan manusia sering menghakimi dirinya sendiri, ya kan? Hidupku sudah tidak ada gunanya, ya kan? Udah putus cinta, ya kan? Yang dicintai sudah bersama yang lain, bunuh diri, ya. Memang berat sih, dan semuanya ngalami. Ini baru masalah cinta, belum yang ditinggal istri, anak, tetangga. Ya Allah, berat sekali. Tapi tetap jangan sampai ya menghakimi diri sendiri. Kalau memang harus berdoa seperti itu, minta petunjuk kepada Allah, ya. Ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin azani wa azakumullah. Di sini ya dijelaskan wa bihadza yadhhar al-farq baina hadza, antara ini wa baina su'al ba'd al-matalib al-mu'inah allati la yatahaqqaq maslahatuha wa manfa'atuha wa la yajzam ana khusula khairan lil 'abdi fal 'abdu yas'al rabbah fayu'alliquhu 'ala ikhtiyari rabbih lahu aslah al-amrayn. Fafham hadzal farq, maka bedakanlah perbedaan ini. Jadi ada di antara manusia yang ya doanya enggak mantap, ya Allah sayangilah aku, atau orang yang putus asa, ya Allah wafatkanlah aku. Ya, jadi tetap dalam keadaan kita merasa lemah, doanya juga harus mantap. Dalam keadaan putus asa, doanya dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau dalam putus asa, doanya dikembalikan kepada Allah, biar Allah yang memilihkan. Ya, tapi kita tetap optimis. Tapi Allah yang memilihkan. Adapun tatkala kita dalam keadaan tidak mantap, ini harus dimantapkan ya. Jangan sampai ya dia berdoa kepada Allah, ya mungkin niatnya dia adalah bagus ya kepada Allah, seperti misalnya orang kayak gini, Pak saya minta apanya misalnya, kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak kasih ya nggak apa-apa, ya kan? Sudahkah pernah antum lakukan? Misalnya minta tolong, minta bantuan kepada orang yang antum ada sungkan-sungkan, ya kan? Kalau bapak memberi, alhamdulillah. Enggak apa-apa Pak. Yang penting bapak nyaman. Ini enggak kebangetan. Yang penting bapak nggak repot aja. Sudah nggak apa-apa. Jadi kalau bapak ngasih alhamdulillah nggak apa-apa. Nah ini kalau bagi makhluk iya, tapi bagi Allah tidak. Ya, bagi Allah tidak. Pokoknya selagi itu hal yang halal tidak Allah haramkan, minta dengan serius. Ya, minta dengan serius. Faham hadzal farq al-latif al-badi'.
baina talabil umur an-nafi'ah. Maka perhatikanlah perbedaan yang lembut antara permohonan yang bermanfaat, yang manfaatnya itu secara umum, maka dia harus meminta dalam keadaan ya jaziman, dalam keadaan mantap ya, kokoh di dalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa permasalahan yang sering diabaikan ya di dalam ya, tauhid. Di antaranya tadi ya was-was, takut. Ya, itu kan datangnya dari siapa? Syaitan. Ya, karena gagal ya, akhirnya syaitan membisiki, akhirnya enggak kuat. Ya, akhirnya nuruti keinginan apa? Syaitan. Jangan. Jadi yang memberikan keberhasilan itu Allah. Kalau orang pesugihan ya, karena usaha bangkrut, kemudian pesugihan ya. Terus jadi kaya. Sebenarnya memberikan kekayaan syaitan atau Allah? Allah ya. Walaupun cara itu syirik. Tetapi kalau Allah tidak takdirkan, syaitan itu tidak bisa menjadi sebab dia menjadi kaya. Misalnya ya ada, entah benar atau enggak ya kisahnya siapa, pokoknya saya ingin ya istana ini dibawa sebelum jago kluruk gitu kan. Misalnya siapa itu? Dongeng. Kalau itu misalnya nyata. Ya, misalnya itu Nabi Sulaiman ada. Ini yang bukan Nabi Sulaiman. Kalau misalnya itu terjadi, ya, itu pun dengan qada dan qadar Allah. Dan tidak mesti terjadi. Jadi berapa banyak orang yang minta kekayaan kepada syaitan gagal. Bukannya kaya, dia jatuh. Jadi kalau misalnya berhasil, itu pun dengan qada dan qadar Allah. Ya, tetapi Allah benci dan Allah haramkan. Tetapi Allah izinkan dia ya dengan cara semacam itu untuk ya memberikan siksa yang lebih besar. Jadi ya kalau datang kebaikan itu tidak ada datangnya dari syaitan, tidak ada ya. Tapi syaitan yang menakut-nakuti sehingga nanti berterima kasihnya kepada syaitan. Kemudian juga tatkala berdoa kepada Allah, jangan menggunakan selain daripada nama Allah. Panggillah nama Allah ya, Rabbana atau Allahumma ya. Ya Rabb juga ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya tidak boleh mengucapkan keselamatan untuk Allah. Kemudian juga tidak boleh berdoa ya Allah ampunilah hamba apabila engkau mau. Ya Allah kayakanlah hamba jikalau engkau mau. Ya Allah jikalau engkau mau kayakanlah hamba. Jangan minta yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun secara hati, secara penilaian orang itu nggak pantas ya. Selagi itu perkara yang dihalalkan oleh Allah bukan termasuk haram, maka itu boleh. Kalau misalnya begini, ya Allah tunjukkanlah kepada hamba berapa angka yang keluar, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Apa? Karena itu diharamkan. Tapi tatkala berdoa ternyata betul doa ditunjukin nomornya. Doa ditunjukin nomornya dan terus begitu. Ya. Ya Allah takdirkan ya, bisa jadi Allah beritahu juga tapi dia telah berbuat maksiat. Makanya di sini ya bentuk daripada makarnya Allah atau perlawanannya Allah ya, Allah memberikan sesuai dengan sangkaan apa? Hambanya. Ada pencuri, ditangkap polisi nggak ketangkap, ya, dikejar polisi nggak ketangkap, terus sampai polisi betul-betul kesulitan. Tatkala ketangkap baru ditanya kenapa kamu, ya sekian kali kami tangkap ternyata kamu sulit ditangkap. Sebabnya kenapa? Dia cerita. Jadi kalau mencuri dia sholat dulu, mungkin tahajud, doa, mohon dulu kepada Allah. Ya Allah lindungilah hamba dalam mencuri. Iya, berarti Allah takdirkan. Ya dia dilindungi dalam mencuri nggak ketangkap-tangkap. Tetapi doa ini adalah haram dan perbuatannya adalah haram, dan yang demikian ini tidak menunjukkan ya keridhaan Allah terhadap dirinya dan perbuatannya. Ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi memang Allah SWT ya sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya. Tapi yang terpenting bagi kita ya bagaimana
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita berdoa dengan doa yang halal belum dikabulkan, kita husnudzon, pasti doa kita dikabulkan. Kok belum nampak? Ya, menurut kita belum nampak menurut kita. Tapi bagi makhluk-makhluk Allah yang Allah ya beritahukan kepada mereka bahwa doanya sudah dikabulkan, nah, mereka tahu, oh ini dia minta surga udah dikabulkan. Nah, dia belum nyadar kalau doanya dikabulkan. Ya, ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memberikan ya penjagaan tauhid kepada kita. Allah, mungkin ada pertanyaan kalau mau bertanya. Oke. Ini mertua saya itu dia ada punya sawah yang di sebelahnya itu ada pohon asem. Nah, sering disajen-sajen. Kemudian semua tahu. Bahkan kalau musim kemarau itu dulu dipasangin namanya cowong untuk hujan hujan. Suatu saat saya mengumpulkan gramik situ. Kemudian saya bakar, saya ditegur orang, Bu, kenapa gramik di pasarnya dibakar? Saya mikir kemudian bakar pasar, bakar gamen. Saya waktu itu doa yang orang Arab dewek itu lah, baca surat Quran kepala, kemudian minta imam sana. Apakah ada doa tertentu untuk mengusir semacam itu, Pak? Sebenarnya sih seluruh doa itu manjur ya. Nah, seluruh doa itu manjur ya. Selagi itu dengan nama-nama Allah. Seperti ayat tadi kan, maka berolah dengan nama Allah. Jadi doa itu termasuk ya kan, itu di dalamnya ada asma Allah. Nah, sekarang apakah ada doa-doa khusus gitu ya? Memang ada doa-doa yang sering diajarkan ya, sering diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Doa-doa yang memang punya khasiat seperti surat Al-Fatihah itu punya khasiat. Ya, tetapi amalan misalnya Al-Fatihah itu nggak ada tentunya. Tapi Al-Fatihah itu memang sangat manjur. Ingat surat Al-Fatihah sangat manjur untuk semuanya. Cuman bukan untuk prakteknya nggak seperti itu gitu. Ya, tapi memang dalilnya sahih. Saya baca di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, nah, itu sangat manjur. Ya. Nah, ya tentunya falak binas, ya kan? Qul huwallahu jelas, terus ayat kursi. Ya, sisanya dengan apa yang kita mampu, ya. Dengan apa yang kita mampu. Jadi doa yang di situ menyebut nama Allah itu manjur, walaupun kita nggak tahu dalil secara khususnya. Makanya di ayat tadi itu kan sifatnya umum, asal dengan nama Allah maka Allah ya mengabulkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Okay. Surat Al-Imran fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Itu katanya doa untuk apabila doa tidak terkabul itu bisa menagih kepada Allah, itu ayatnya itu. Sebenarnya enggak seperti itu, karena ya di dalam banyak ayat Allah mengatakan ya bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha menepati janji, dan janji Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haqq, ya. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Jadi tatkala kita berdoa yakin pasti dikabulkan. Cuman ada tiga. Pertama langsung, yang kedua ditangguhkan, mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu. Atau memang ditabung di hari akhirat. Langsung ini juga bisa jadi ya sesuatu yang semakna. Contoh misalnya, ya Allah berikanlah hamba mobil misalnya ya. Berikanlah apa? Mobil. Ternyata kita 10 tahun belum punya mobil. Pajero ya. Pajero. Pajero sama apa yang bagus ya? Alphard misalnya ya. Ternyata 10 tahun belum dapat Pajero misalnya. Nah, tetapi Allah SWT kabulkan ya dari hal-hal yang senilai Pajero. Banyak orang yang punya Pajero masuk rumah sakit, lama-lama Pajeronya dijual, ya kan? Lama-lama kebunnya dijual. Ya, sudah punya Pajero, magang nggak jadi, Pajeronya hilang gitu kan? Pajeronya hilang gitu kan, bahkan sebagian nyawanya hilang gitu kan? Ini nggak dapat Pajero, tapi anaknya sehat, dirinya sehat, kebunnya ada gitu. Itu bisa jadi kalau dikrus bisa jadi Pajero 10 itu, ya, yang lain pada mati dia selamat gitu. Tapi pasti dikabulkan.
Jadi tatkala kita nagih nggak perlu nagih karena itu pasti. Cuman hati kita memang ditenangkan gitu. Dan ingat ya, Allah Subhanahu wa taala itu kalau nguji itu kan nggak sebentar. Nggak sebentar loh. Nggak sebentar. Jadi kalau orang pingin ujiannya sebentar, nggak mungkin. Misalnya mohon ya kan, mohon sembuh, ternyata masih pilek dan sebagainya, mohon kaya, ternyata masih miskin, mohon laris, ternyata belum laris gitu ya. Itu kan termasuk daripada ujian. Dan memang Allah SWT tidak mengujinya sebentar. Contohnya, ya, Nabi Adam sama Hawa coba. Tatkala diturunkan dari surga itu sudah satu ujian. Sekarang tatkala di dunia dengan keadaan yang berbeda di surga, untuk sampai ketemu lama atau sebentar? Lama. Padahal kalau sebentar bisa nggak Allah? Bisa. Ngapal Quran coba. Antum yang sudah hampir 30 juz coba. Gampang atau sulit? Sulit, baru 30 juz ya kan? Itu memang Allah SWT memberikan ujian. Kalau memang cepat, ya nanti nggak sesuai dengan hikmah Allah. Di dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah berkehendak untuk memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, dan juga Allah SWT mengatakan ahasiban nasu ayatruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, ya kan? Di surat Al-Ankabut 2 dan 3. Ya, apakah manusia dibiarkan begitu saja dia mengucapkan beriman kemudian dia tidak diuji? Ya. Dan sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah SWT mengetahui di antara kalian siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Jadi pasti diuji. Makanya orang-orang yang sudah paham tentang masalah ini tatkala tidak dapat ujian, dia bingung ini. Ada apa ini kok saya belum dapat ujian? Dia bingung itu. Jangan-jangan gitu. Khawatir. Iya, jangan-jangan Allah murka gitu. Sehingga dia bingung, ini kenapa kok saya belum dapat ujian? Dia bingung. Jangan-jangan Allah murka gitu. Karena sesungguhnya ujian Allah kan ada dua, ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Biasanya kalau orang diberi kaya, diberi sehat, diberi ganteng, diberi banyak follower, omongannya diterima, ya. Ini dia nganggap ujian atau kehormatan ini? Umumnya loh, wis ganteng, pintar, banyak follower, ngomongnya percaya, magangnya dadi misalnya kan. Nah, ini. Mobilnya ganti-ganti, ini dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah kalau kayak gini nih? Iya kan? Iya kan? Manusiawi loh, ya kan? Motornya ganti-ganti, mobilnya ganti-ganti, ya kan? Nah, mesti loh. Anaknya ayu-ayu, gagah-gagah dan sebagainya, pangkatnya enggak terus, tangannya apik-apik, ya kan? Wah, dapat jatah dari dia, mesti orang ngatur, Allah memuliakan kamu, Allah memuliakan kamu gitu. Nah, tapi berikutnya sebaliknya jatuh, anaknya bubar, usahanya bubar, umahnya bubar, terus begitu. Kayak Allah kepengin ngentong nakai, ya kan? Itu yang sering terjadi pada mulut manusia. Allah kepengin ngentong nakai. Itu suudzon, bisa jadi Allah ingin memuliakan dia. Karena para nabi itu kalau meninggal dunia itu sudah gak punya tanggungan. Jadi yang diwariskan kepada anaknya nggak ada. Padahal sebelumnya ya kaya, ya kan? Sebelumnya kaya atau miskin para nabi? Iyalah, Nabi Muhammad juga kaya. Tatkala ngelamar si siapa itu namanya Khadijah bintu Khuwailid, itu dengan emas yang banyak itu mungkin bisa sampai 18 juta maharnya itu, maharnya atau mungkin lebih gitu, ya kan? Itu mahal. Tapi tatkala begitu beliau meninggal dunia, ya bahkan beliau masih punya utang gitu, supaya menghadap kepada Allah udah selesai. Jadi di sini ya bagi orang-orang yang paham itu dia akan nyaman terus dalam situasi dan kondisi ya. Bahkan mereka tidak nyaman kalau hidupnya dalam keadaan nyaman. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga tauhid kita dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.